surga yang mulia. Engkau yang maha suci, Engkau yang maha kudus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan segala limpah ucapan syukur kami Bapa. Engkau sucikan, kuduskan juga Bapa. Kami datang di hati-hati Tuhan. Di saat pagi yang indah ini Tuhan, untuk menyembah memuji-Mu dan ucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Di mana pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh Bapa berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, semata-mata untuk mencari Engkau Bapa, untuk menyembah memuji-Mu dan ucap syukur Bapa. Kepada Bapa yang sungguh baik, amat baik dalam hidup kami ya Bapa, yang selalu menyediakan berkat-berkat yang selalu baru tiap kami Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang baru Bapa. Berkat kesehatan panjang umur ya Bapa, berkat penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami Bapa, berkat hikmat marifat-Mu Tuhan, berkat Bapa kekuatan dan kemampuan yang selalu Engkau berikan bagi kami Tuhan, yang lewat sepak terjang kehidupan kami. Biarlah Bapa memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Bapa, bahkan membawa harum nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mengadakan bakti kami kepada-Mu Bapa, beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau lawat kami semua Bapa, bahkan kami yang melayani Engkau Tuhan, semua yang datang Engkau berkati menjadi satu kesatuan yang indah, ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu Engkau ampuni akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Engkau yang layak kami untuk besaran nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan Bapa, untuk bungkus dengan kuat kuasa darah mereka Bapa. Tibakan sampai di depan ini Tuhan, satukan dengan kami Tuhan, untuk menyembah memuji-Mu dan ucap syukur Bapa. Terlebih Bapa, hari ini kami mau menerima berkat perjamuan kudus ya Bapa, lambang persekutuan kami Engkau dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kami membuka lebar-lebar hati kami saat yang indah ini Tuhan. Engkau yang bertahta di hati kami semua Bapa, apapun yang kami hadapi Bapa, Engkau turut serta menghadapinya ya Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami pun ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut berkat yang baru di dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kami persilahkan untuk duduk kembali. Sama melanjutkan puji-pujian kita. Kita nyanyikan hanyalah Yesus sendiri.
Ya. Ini sekolah minggu. Sekolah minggu. Itu sekolah minggu. Maju semua nyanyi. Mengucapkan selamat lebaran. Maaf lahir dan batin. Kami mohon doanya untuk kami semua yang masih berjuang biar masa depan di tempat kami. Makanya semua anak-anak di sini dari kecil semua harus ditempa di tempat ini. Luar biasa penyertaan Tuhan di gereja Pondok Daud ini. Tidak hanya ecek-ecek. Bayangkan kuliah aja S5, ya kan? Itu tidak main-main itu, nggak tahu itu sertifikatnya kayak apa. Tapi kita semua merasakan betapa luar biasanya Tuhan di situ. Amin, puji Tuhan. Yeah.
mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Engkau Bapa kami. Kami boleh memanggil Engkau Bapa Tuhan, karena memang Engkau menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati jemaat yang tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan menerima yang terbaik yang daripada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang daripada Engkau Tuhan mengubah hidup kami, menyempurnakan hidup kami, dan memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, dan kami mau belajar firman-Mu Bapak. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami pengajaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pengertian, pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang kita siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita berkata, amin. Haleluya. Silakan. Oh, haleluya. Ada yang belum kenal saya? Ada. Saya hanya Pak Gunting. Nama Tuhan, saya bersyukur ada tempat ini. Ya, saya cuma waktu main telepon Bapak. Kapan ke Jogja ya, bareng juga kapan saya diundang Pak. Kapan pun saya diundang, saya kesini Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya, kami ucap syukur juga, Yusuf juga di tempat ini, dan satu rating bangga dengan Yusuf, luar biasa. Selama ini yang kita harapkan, yang kita doakan terjadi. Amin. Amin. Amin ya, karena kita ada di dalam gereja yang benar, gereja yang tepat, ya, gereja yang diberkati Tuhan, yang ada Tuhan di tempat ini. Amin. 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 Ya, saya di sini tidak khotbah, Bapak Ibu Saudara. Saya yang meneguhkan karena semuanya sudah diberikan oleh Pak Ginting. Amin. Saya meneguhkan, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama ini. Ya, sampai saya di tempat ini, tapi maafkan saya karena dari Semarang jam 3 pagi, jadi mungkin agak liar-liar sebentar. Saya tambah gemuk apa tambah langsing ya Pak? Haleluya. Tapi tidak berat, tapi ini aman. Kita buka dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Saya bacakan. Ya, sudah menemukannya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya nggak disayang sama Tuhan? Amin. 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 Pak aminnya cuma 10%. Amin. Percaya disayang Tuhan? Amin. Siapa yang disayang sama Tuhan? Katakan pada kiri kanannya, kamu juga disayang sama Tuhan. Kamu juga disayang sama Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Paulus di sini mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Dia, memuliakan Tuhan, karena Dia rasakan, lihat jemaatnya di Efesus, betapa Tuhan baik pada kita semua. Tuhan saat ini juga baik kepada kita semua yang ada di Pondok Daun. Amin. Amin. Ya, jadi kita punya Bapa yang baik, ya, yang pantas, yang layak untuk kita puji, yang layak pantas untuk kita sembah. Ya, jadi Bapa kita ini Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ya, berkat apa? Rohani. Berkat rohani. Ya, jadi masih berupa roh. Ya. Tetapi di sini dikatakan segala berkat rohani. Satu atau segala? Segala itu berarti apa artinya? Semuanya. Ya, di dalam surga. Berarti yang ada di dalam surga diberikan kepada kita. Amin. Segala berkat yang ada di surga, segala kebaikan yang ada di surga, segala sesuatu yang di surga, walaupun kita belum pernah ke surga, sudah diberikan pada hidup kita. Amin. Amin. Ya, ini luar biasa sekali. Sehingga hari ini kita bisa mengucap syukur. Sehingga hari ini kita bisa melakukan segala sesuatu yang supranatural seperti di surga terjadi di bumi. Ya. Berkat-berkat ini sangat luar biasa sekali dalam hidup kita. Yang pertama, kita dipakai, ya, kita dijadikan anak Allah.
Ya. Ini orang lain tidak punya. Tapi kalau mereka mau silakan. Ya. Ditawari aja, jangan malu-malu. Untuk nawari orang jadi anak, mau jadi anak Allah, diberikan segala berkat rohani di surga, tawarkan pada mereka. Hari-hari saya, tiap hari Bapak Ibu Saudara, ya, saya touring. Dulu Tuhan Yesus sudah touring sukanya loh. Tiap hari dia berjalan, berkeliling-keliling. Itu kalau zaman sekarang namanya touring. Ya. Tuhan Yesus touring apa? Ya. Selfie. Ya. Dia touring menyembuhkan banyak orang. Dia memberkati banyak orang. Amin. Ya. Dia menyembuhkan, dia melepaskan banyak orang dari penderitaan, dari keterikatan, dia mengusir setan. Ya. Nah, hari ini apa yang kita kerjakan? Hidup saya, ya, kalau Yesus itu selfie-nya Tuhan, benar nggak? Bapaknya. Ya, dia bilang, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, apa yang aku lakukan, itu yang dikerjakan Bapa. Amin. Nah, saya juga selfie, ikut-ikutan. Dulu saya lihat Pak Ginting seperti apa, ya saya lakukan sekarang. Amin. Ya, saya lihat Pak Ginting nggak ada kenal lelahnya. Ya, mungkin saya belum apa-apanya. Ya, dulu masih enak. Dulu masih susah. Ya kan maksudnya untuk jalan. Sekarang sudah ada Gojek, sudah ada Grab, sudah ada Maxim. Ya, kita mau kemana aja ya transportasi gampang sekarang. Dulu halangan demi halangan tidak bisa mengajar. Tapi sekarang orang untuk berjalan menginjil ya banyak alasan. Tetapi puji Tuhan ya sekarang ini ya semakin kalau kita lihat di media sosial ya semakin banyak persaingan di dunia aja. Sekarang sudah ada 3.000 sekian agama dan sekarang ada lagi Kristen progresif. Nah, kita nggak usah pikirin yang aneh-aneh tadi. Yang benar yang mana sih? Ya. Kita tidak perlu membahas satu persatu agama ini seperti ini, kepercayaan seperti ini. Kita fokus aja yang benar, amin. Kita fokus yang benar, yang tidak benar kita akan tahu. Ya. Kalau kita fokus pada yang asli, yang palsu kita pasti tahu, amin. Ya kayak uang lah ya. Uang itu kalau kita udah biasa uang yang asli, ada yang palsu kita tahu. Ya, kecuali dia ngumpet. Ya, tapi sekarang uang banyak uang susah sekarang bedain uang yang asli atau palsu. Karena apa? Ya tinggal transfer. Ya ada fisiknya, ya kan kecuali di pasar. Amin. Ya. Jadi bagian kita ini sekarang ya tidak mencari berkat lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak mencari berkat. Tapi bagian kita sekarang itu menerima dan menikmati. Apa? Menerima dan menikmati berkat-berkat itu. Tadi kan sudah dikatakan, segala sesuatu sudah diberikan kepada. Segala berkat rohani sudah diberikan. Bagian kita apa? Menerima. Kalau kita nggak menerima, kapan kita bisa menikmati? Bagian kita menerima dan menikmati. Lalu bagaimana caranya menerima dan menikmati? Di sini ya dari tadi aja saya sudah melihat di sini banyak yang menikmati berkat Tuhan. Ya, anak-anak kita sukses, anak-anak kita punya pendidikan tinggi. Ya, kita menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Amin. Amin. Ya, jadi kita datang bukan untuk meraih kemenangan. Ya, kita datang pada suatu tempat bukan untuk meraih kemenangan, bukan untuk mencari berkat, tetapi kita datang ya dari kemenangan tersebut. Kita ini sudah dimenangkan, makanya kita berjalan di dalam kemenangan dan kita memenangkan banyak orang. Amin. Kita menyembuhkan banyak orang. Ya. Nah, segala berkat rohani. Kenapa rohani? Karena di surga. Ya, Allah kita Allah roh. Ya, bukan jasmani seperti kita ini. Perlu diubah menjadi jasmani atau dimanifestasikan, dinyatakan. Ya, dan berkat tidak hanya berbicara tentang uang, ya, kepandaian, kesehatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya banyak kesaksian saya mengenai berkat ini. Ya, contohnya kesehatan. Ya, dulu terakhir saya kesini seperti ini, sekarang masih tetap
Dan puji Tuhan, sejak COVID, ya sebelum COVID juga, tetapi rame-ramenya orang sakit kan waktu COVID, sampai sekarang sakit. Ya. Karena saya percaya berkat kesehatan sudah ada di dalam saya. Ya. Orang bilang ketika saya melayani orang sakit waktu COVID, saya melayani orang yang meninggal waktu sakit. Ya. Orang bilang saya tidak berhikmat, tidak apa-apa. Nah, gereja dari yang mau melayani, dan semuanya ngumpet, ya kan? 3 anaknya sama ibunya, ditinggal meninggal bapaknya, besok nggak saya layani. Aman kok mereka, dan saya tidak pernah terkeluar sekalipun. Ya, pilek-pilek juga tidak pernah. Jadi saya percaya bahwa kita ini semua, ya, sudah menerima kemenangan, sudah menerima kesehatan, amin, ya, yang ada di dalam hidup kita. Itu banyak perlu kita akui dalam hidup kita. Mereka bilang saya tidak berhikmat, ya terserah, ya kan. Tapi saya hanya percaya pada firman Tuhan, dan firman itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, kita perlu memanifestasikan berkat-berkat itu. Ya. Matius 7:8 berkata seperti ini. Karena setiap orang yang meminta menerima, amin. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Pasti nggak itu? Pasti. Ya. Beda kalau kita ini datang ya, terus kita dodok-dodok nggak dibukakan, ya teman-teman kita atau mungkin siapa, ya keluarga kita. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau datang meminta kepadaku, engkau pasti menerima. Dan tadi di firman-Nya engkau sudah dapatkan itu semua. Tetapi ketika kita menerima itu yang rohani itu, ya Tuhan ini kepingin memberikan kita berkat kita ini terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kalau kita teruskan di ayat selanjutnya banyak sekali berkat-berkat kita. Ya tadi kita sudah dapatkan berkat sebagai anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga, sudah memperoleh pengampunan, sudah memperoleh pengudusan. Ya, kemudian kita dikatakan sudah menjadi manusia yang baru. Loh, manusia yang baru. Yang mana nih manusia barunya? Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ketika kita lahir baru, ya, mana yang baru, Bapak Ibu Saudara? Ketika saya lahir baru, waktu itu saya memang langsing, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan seperti ini tubuhku. Waktu saya lahir baru, ya saya masih tetap langsing, saya masih tetap ganteng. Ya. Ketika lahir baru, yang tadinya tidak suka matematika, ya tetap tidak suka matematika. Ketika kita lahir baru, masih suka marah-marah, ternyata setelah lahir baru, ya masih suka marah-marah. Terus apanya yang berubah, Bapak Ibu Saudara? Katanya lahir baru, menjadi serupa seperti, segambar seperti Kristus. Terus mana yang segambar? Di sini banyak orang, banyak bentuk, ya kan, yang semuanya cantik, semuanya ganteng, sehat semuanya. Amin. Amin. Itulah gambar Kristus. Ya, itu baru fisiknya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengalami lahir baru, karena kita itu yang melahirkan kita ini roh, maka kita yang dilahirkan baru sempurna yaitu roh kita. Firman Tuhan katakan kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Apa? Tubuh dan jiwa dan roh. Ketika kita belum ada di dalam Kristus, roh kita mati, artinya terpisah daripada Allah. Padahal roh itu sumber kehidupan. Ya, karena roh kita ini mati, kita tetap aja bisa hidup, tetapi terpisah daripada Allah. Maka kita disebut orang-orang yang mati pada waktu itu. Tetapi ketika kita lahir baru, kita dikuburkan mati bersama kematian Kristus, kemudian kita dibangkitkan kembali, roh kita saat itu bangkit bersama rohnya Kristus. Amin. Amin. Menjadi roh yang baru. Kenapa roh yang baru? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa ya yang percaya padaku, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kita satu roh dengan Tuhan.
Bisa bayangkan kita satu roh dengan Yesus? Yesus yang dulu punya kuasa membangkitkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kita juga punya. Amin. Yesus yang punya otoritas, punya kuasa. Dan sekarang dia menjadi satu dengan kita. Berarti kita punya otoritas dan punya kuasa. Yesus yang adalah kasih. Bukan Yesus punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus adalah kasih itu sendiri. Nah, kalau kasih itu dalam hidup kita, kita juga kasih. Amin. 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 Ya. Roh kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Bisa berbuat dosa nggak roh kita? Tidak bisa. Sudah dimeteraikan. Ya, tidak bisa berbuat dosa. Tetapi yang jadi masalah adalah jiwa dan tubuh. Jiwa kita ini perlu menerima yang daripada roh itu. Yang di dalam roh itu perlu keluar melalui jiwa dan tubuh. Amin. Sehingga itu lambat laun. Jadi kalau saya ada di pemuritan, saya punya beberapa murid, nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting mereka sudah lahir baru dulu. Jadi saya tidak bekerja sendirian. Ya. Karena ada roh Tuhan di dalam dia yang membimbing, mengajar dia. Setiap kali ada orang datang punya masalah, bosan dan macam, saya mau nggak terima Tuhan Yesus lahir baru? Kalau engkau tidak mau, kalau Tuhan sendiri tidak engkau terima dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau Tuhan masuk dalam hidup, Dia yang menciptakan engkau, masuk dalam hidupmu, mengerjakan yang baik dalam hidupnya, maka akan ada perubahan. Amin. Ya, kita akan diubah menjadi serupa seperti Dia. Yang bisa siapa? Ya Tuhan sendiri. Jadi kalau saya menginjil Bapak Ibu Saudara, saya tinggal tawarkan itu aja. Nah kalau dia belum mau, ya oke, saya doakan untuk engkau menerima terlebih dahulu sebelum masalahmu selesai. Orang zaman sekarang kan maunya instan. Ya itu ya, suamiku susah banget. Nah gimana suamimu kesehatan game? Ya, kan nggak mungkin seperti itu. Nah saya pasti berkata sama dia, kalau suamimu tidak mau berubah, apakah kamu tetap setia pada suami? Kalau istrimu tidak mau berubah, apakah engkau tetap setia pada istri? Itu kemungkinan terjelek aja dia mau apa enggak, itu keputusan. Ya, Tuhan aja memberikan kita kehendak bebas. Amin. Ya, jadi itu keputusan kita. Nah, kalau penciptamu, ya, kalau penciptamu tidak bisa merubah kamu, apalagi aku. Ya, sehingga pada akhirnya Yus paksa aku terima Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tak Yus. Ya, paling gampang orang kalau udah apalagi orang yang sakit, sempat sekali mereka terima Tuhan Yesus. Nah, kita perlu tahu untuk kita menerima berkat. Berkat itu apa? Berkat itu sendiri artinya apa? Tapi yang tahu berkat itu artinya apa? Anugerah bisa, apalagi ya. Berkat itu dari kata barak. Artinya apa? Speak well. Berbicara yang baik, berkata-kata yang baik. Amin. Jadi kalau kita mau diberkati, jangan kita ngomong anak buat setan, nggak setan benar. Mah beli ya karuan, yang beli benar. Katakan yang terbaik untuk anak kita. Amin. Ya. Kejadian 1 ayat 20. Kita lihat aja, ya. Kejadian 1 ayat 20. Nah, ini waktu contohnya aja, waktu Allah menciptakan burung-burung, ya, ikan-ikan, makhluk hidup. Ayat 22, Kejadian 1, 22. Lalu Allah memberkati semuanya. Nampak Allah, apa yang dilakukan? Memberkati semuanya. Firman-Nya. Nah, jadi bagaimana cara Allah? Itu cara kita yang kita lakukan. Firman-Nya, katanya, perkataannya apa? Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan adalah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dimulai dari apa? Firman.
Kalau kita mau sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, mulai dari perkataan. Ya, perkataan yang baik, perkataan firman. Amin. Ya, contoh lagi. Kejadian 1 ayat 28. Ya, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, ya, yang didalamkan apa? Berfirman, memberkati kemudian berfirman. Caranya memberkati dengan berfirman, berkata-kata. Ya. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sayangnya, walaupun kita berkata-kata baik, tetapi yang dalam diri kita bukan yang baik. Tetapi kabar gembiranya saat ini di dalam hidup kita ada roh Tuhan, ada roh yang baik. Di dalam firman-Nya ada kuasanya, dan apa yang diperkatakan tidak pernah gagal. Amin. Ya, saat ini kita berfirman, kita berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata, seperti Tuhan berfirman. Ya, beranak cucu lah. Artinya kalau kau punya bisnis itu beranak cucu. Amin. Kalau kau punya pekerjaan, penghasilannya beranak cucu. Amin. Amin. Ya, kalau kau sekolah kepandaiannya beranak cucu. Amin. Ya, jadi penuhi bumi, artinya kita menguasai dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Amin. Bukan kita kemana-mana mencari berkat, tapi di mana kita berada, kita menjadi berkat, dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, berkuasalah. Ya, kalau ada di tempat-tempat sesuatu yang orang ngeri ada di tempat itu, datang ke tempat itu, berkuasa di situ. Amin. Ya, kita ini punya kuasa, saudara. Ya, jadi jangan apa ya, bergantung pada hamba-hamba Tuhan yang dia berkali punya karunia ini, punya karunia ini, punya karunia ini. Kristusnya sama. Saya pernah kasih ilustrasi ya, ketika Semarang Marak hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, ya itu dipuja-puja sama mereka. Saya kasih gambar ilustrasi, Yesus mengurapi Yesus. Aneh kan? Yesus mengurapi dirinya sendiri. Yesus yang punya kuasa, ya, minta kesembuhan pada dirinya sendiri. Aneh kan? Ya, itu banyak yang diam, Bapak Ibu Saudara, tidak berani ngomong. Ya, kenapa? Karena itu yang terjadi di dalam kita ada Roh Kristus. Ya, kita memang harus bahkan mendoakan satu sama lain di dalam apa? Kesepakatan dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan kita meminta kesembuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi terima kesembuhan itu dan percaya bahwa kita ada kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberkati kita terus berulang kali. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Seperti Abraham memberkati Ishak. Seperti Ishak memberkati Yakub. Seperti Pak Ginting memberkati kita semua jemaatnya. Seperti Bapak Ibu Saudara memberkati anak-anaknya. Ketika diberkati selesai satu kali itu nggak pernah lagi diberkati. Harusnya tiap hari kita memberkati anak kita. Saya di Semarang pelihara endok, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tiap hari pun saya berkati. Engkau sehat semua, engkau baik, engkau berkembang biak dan cepat berkembang biaknya supaya cepat panen, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanah juga, ya. Saya kelola saat ini sudah kelola kebun, ya. Kebun taman bermain anak-anak. Waktu saya bikin youth ya di situ, saya bikin outboard di situ, saya cuma melihat ini tanah ini potensinya besar, tapi kenapa kekurangan? Ada di sini ada kuda, ada rusa, ada kelinci, ya sekarang ada anjing. Saya tahu anjing malah ada ular anjing di sana, kalau mau milih anjing di sana boleh. Ya, ada monyet, ada kuda, ya. Ya, saya bilang sama manajernya mulai, mau nggak tempat ini memberkati kita sendiri? Kita nongkrong. Gimana pasang kita bikin ternak? Wih, silakan. Saya dikasih tempat untuk saya beri ternak. Ya, saya percaya sama juga Indri, bagaimana kita ada, pasti ada ibadah. Pasti kemuliaan Tuhan apa ada di tempat ini. Saat ini kita beribadah.
Ya, setelah kita kemarin ada gereja, Pak Ginting, puji Tuhan, saya juga mau bersaksi, bulan Juni kemarin kami kita habiskan Pak Ginting. Jadi satu sidang jemaat dari gereja Pentakosta, itu sinode kami, gereja kami namanya Pentakosta Kami Semarang. Apa yang selama ini Pak Ginting mungkin, karena gini Pak Ginting, selama ini saya berfungsi sebagai pendeta, ya kan Pak Ginting, ya kan, saya melayani banyak orang. Saya nggak pernah memikirkan itu mau orang bilang saya pendeta, mau orang bilang saya tanto, mau bilang orang bilang saya sama. Yang penting saya lakukan pekerjaan Tuhan pada Tuhan. Amin. Tetapi pada saatnya, ya, ketika saya membutuhkan sesuatu yang hanya bisa dikeluarkan untuk organisasi gereja, saat itu juga Tuhan jawab. Ketika saya mengadakan youth, adanya KL, banyak orang dibaptis. Saya sudah bersepakat. Nggak kayak di Semarang, di Jogja saya tak lihat Pak Ginting itu surat baptis, butuh surat baptis, ya kan saya gampang. Di Semarang siapa yang mau tolong? Nah, begitu saya butuh Tuhan, saya butuh organisasi gereja untuk mengcover itu. Ya kan, besok malamnya ketemu teman, ternyata dia Surabaya tapi nggak punya sidang. Udah Pak sama aku, terus saya ditawarkan gereja stasiun. Ya oke. Sinode apapun tidak ada masalah. Yang penting pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ya. Tidak lama kemudian, terus apakah mereka mau terima saya? Kan saya gitu, ya kan jagir dulu, ya kan? Apakah mereka terima saya? Pak, saya pun sudah ada video-video terbanyak. Di-share sama mereka di seluruh Indonesia lihat video saya. Akhirnya apa? Mereka cuma bilang ini, terus kapan? Secepatnya. Ya, hanya bulan Juni kami kita habiskan suatu sidang. Waktu itu di Paragon, ya di Paragon Mall, dan di Paragon Mall itu ya tetap aja, kalau saya biasa di luar, ya kan, ya tetap aja aktivitas sehari-hari sama. Cuma hari Minggu aja harus ada sidang di situ, ya kan. Setelah ada perubahan sistem di situ, kami lepas dari situ, dari mall, dan dimanapun, kita pun bisa akhirnya kan. Orang-orang juga berdatangan. Jadi tidak ada masalah gimana kita berada karena kita berangkat dari kemenangan, kita berangkat dari punya kuasa, ya. Dan itu semua gratis, Pak. Patut di Paragon juga gratis. Alat musik semuanya lengkap sih, kita tidak pakai. Saat ini di kebun butuh alat musik kan, ya. Alat musik oke, pekerjaannya belum ada. Musiknya belum ada. Minta Tuhan dong. Tuhan, kan firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah ngomong mintalah jemaat, tapi mintalah pekerja. Tuhan saat ini engkau yang berbicara dan aku sepakat. Engkau memberikan aku pekerja, pemusik. Bapak saudara, tidak lama kemudian bulan November kemarin ada seorang anak dari Temanggung, ya. Orang tuanya kami kenal akrab dengan dia, ya, yang ada ke Bali, ke Surabaya, tidak mendapatkan apa yang dia cari, mau nggak mau dia ke Semarang. Dikirimlah ke kita, loh, Tuhan, dikirim ke kita, Bapak Ibu Saudara, dia bisa drum, dia bisa keyboard, dia bisa gitar, dia juga penyanyi. Jadi kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik, apa adanya. Amin. Amin. Kita pun udah ada pemusik, gitarnya bangga, saudara. Tuhan, aku minta gitar, aku minta alat musik, ya kan? Ibadah yang memberkati. Langsung ada kita. Sekarang udah ada gitar, bahkan 2 lagi gitarnya. Jadi apa yang kita percaya sama Tuhan itu terjadi dalam hidup kita pasti terjadi. Amin. Kita perkatakan apa yang pasti itu, Tuhan berfirman itu pasti terjadi. Amin. Ya. Jadi bagaimana, siapa yang memberkati kita, Bapak Ibu Saudara? Tentunya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya otoritas. Saat ini di sini ada Pak Ginting, di rumah ada Bapak, ada Ibu, ada orang tua. Ya kan? Yang kita terima berkat-berkat dari mereka. Terus kalau nggak ada otoritas gimana? Contohnya siapa di kita? Pernah dengar Yabes, 2 Yabes?
Ya, kita lihat. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 kata seperti ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti dia lebih mulia, paling mulia. Berarti dia tidak punya otoritas di atasnya. Ya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes apa? Berseru. Berkata-kata. Ya, kepada Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Amin. Amin. Ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau saya, iman saya saya tidak baca semuanya. Kiranya waktu itu kita belum ada Yesus di dalam hidup mereka, hidup Yabes. Tapi saat ini kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, bukan kiranya lagi, tapi pastinya. Amin. Ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita perkatakan, ketika kita firmankan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita akui, kita sepakat dengan Dia, dan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, mari, ya, segala sesuatu apapun dan kita pun yang sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap hari kita diberkati mereka seperti Tuhan setiap hari memberkati kita. Dan Tuhan juga mau kalau kita meminta setiap hari. Bukan karena kita tidak yakin Tuhan kasih kita, tetapi ini bicara masalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, keintiman kita dengan Tuhan. Suami istri ngomong cinta waktu pertama kali menikah, kan enggak, ya, itu keintiman kita dengan Tuhan. Anak kita tiap hari, Pak, aku makan apa nih? Padahal sudah tahu dari selera makan, ya kan? Nah, Tuhan mau kita meminta setiap hari bukan karena kita tidak percaya sudah diberkati, tapi karena kita diberkati, kita intim dengan Dia. Ya, kita menghormati Dia sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Ya, seperti sebentar nanti kita akan memperingati kasihnya menerima tubuh dan darahnya. Sesuatu yang luar biasa kita peringati Dia dalam hidup kita dan sudah mengubah. Bahkan yang kita mengerjakan keselamatan dalam hidup kita ini Dia sendiri. Dia yang mengerjakan seluruh keselamatan dalam hidup kita. Mulai dari saat ini, bukan nanti di surga, mulai sekarang. Amin. 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 Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, seberapa kita yang datang pada platform ini, banyak di antara kita masih di luar kota. Kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti kami meminta Abang Pak Soli maju ke depan dan juga sedikit nanti bersama-sama kami hidup ini adalah kesempatan. Ada
apa kata firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, sebab itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah. Persekutuan yang amat sangat indah antara kami dengan Kau. Tolong kuatkan kami. Berdoa juga bagi teman-teman kami yang sakit, baik Bapak Marto dan Bu Martono. Demikian juga Tuhan bagi Ibu Asno. Berdoa juga baik Pak Salim, Jamah, tolong sembuhkan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kami dapat ini berkati. Nama Yesus. Amin. Baik, ibadah kita berjalan sebagaimana mestinya. Kita mulai jam 7 di tempat ini. Dan sore ada di kekosan jam 5. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwasannya gereja yang ada kita bangun di Keposan itu memang sudah bisa dimulai, tapi kita harus membuka dana lagi lebih tinggi. Kemarin sudah ada yang menuliskan janji iman, meskipun belum semua ya seperti yang ada di whiteboard ini ya. Tolong doakan supaya semua bisa lancar, karena dana yang kita perlukan untuk tahap ini sekitar 400 juta. Itu belum penyelesaiannya. Yang penting tempat itu bisa kita pakai dalam kita ibadah. Tidak kena hujan, makanya perlu juga bangun tiang dan juga atapnya. Barangkali dindingnya juga bisa ditansur begitu. Tolong doakan, balik kami katakan supaya kita bisa sharekan dengan teman-teman kita yang lain, secara famili atau keluarga yang kita kenal, supaya mereka juga turut mendoakannya. Memang banyak yang perlu untuk kita pikirkan pada hari-hari terakhir ini. Pelayanan semakin memuncak, semakin naik terus. Pelayanan juga kurang sekali amat sangat kita. Kita berdoa
berdoa untuk semua itu supaya setiap jiwa dapat tercover. Berapa jumlah kita kemarin? Keseluruhan Jemaat yang masih tercover, masih tercatat. 800 bukan waktu minggu kemarin udah sempat bilang lebih kurang 800. Iya. Itu semua manusia. Jadi supaya semua bergerak. Jangan cari enaknya, tapi supaya semua bergerak. Apa yang ada pada kita, beri, kembalikan sama Tuhan. Termasuk tenaga, pikiran kita, apa saja. Sini jumlahnya lebih 200 Mas Talto, tapi belum tercover semua. Sini lebih 200. Belum lagi dari kemungkinan yang perlu semua diperluas. Latihan lagi. Kalau latihan dituruti, bisa 4 kali satu hari itu latihan. Saya stop, tak 2 kali. Jam 12 dan jam 2. Kalau diikuti semuanya sampai berkokoh, bisa. Ini supaya kita bisa mengerti, memahami semuanya, sehingga kadangkala pagi sampai malam tetap ada saja yang perlu diperlukan. Seperti itu, tolong doakan supaya semua boleh sehat. Mari sama-sama kita lakukan. Tetap kami datang mengucap syukur berterima kasih kepada Allah. Berdoa juga bagi hamba-Mu, anak kami, Tanto dan keluarga yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, memberikan ketegaran, kekuatan bagi kami. Kami tidak akan pernah mundur untuk melayani dan tahu lebih maju. Berkati hamba-Mu ini, berkati juga jemaat yang ada di Semarang. Apapun yang diperlukan sana diberkati oleh Tuhan. Atur perjalanan bersama. Berkati juga kami semua yang ada di Yogyakarta dan sekitar. Berkat alam kelimpahan atas kami. Marilah kita mau terima berkat daripada Allah. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sekutu dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan kekal sampai selama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpasir, namun kau angkatku jadi berjalan.